2011-06. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan bisnis tentang medical equipment rental. Bisnis penyewaan alat medis menyediakan solusi praktis dan terjangkau bagi pasien yang membutuhkan perawatan kesehatan hanya untuk jangka waktu tertentu. Layanan ini mencakup kursi roda, pasien dan konsumtor dengan standar kebersihan serta pengantaran ke rumah. Peluang pasar terus tumbuh karena meningkatnya layanan home care, jumlah lansia, dan kebutuhan fasilitas kesehatan akan alat tambah. Dengan manajemen inventaris yang baik, pemeliharaan rutin, serta kepatuhan dan regulasi, usaha ini dapat menghasilkan pendapatan stabil sekaligus membantu meningkatkan akses layanan bagi masyarakat. Latar belakang dan analisis masalah dalam sistem pelayanan kesehatan nasional Puskesmas berfungsi sebagai garda terdepan menyediakan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat, khusus di wilayah pedesaan terpencil. Tetapi banyak puskesmas atau klinik kecil yang mengalami keterbatasan peralatan dasar seperti hospital bed, kursi roda, suction, serta alat pemantauan kesehatan. Oleh karena itu, bisnis penyewaan alat medis dibutuhkan karena banyak pasien dan fasilitas kesehatan kecil membutuhkan alat medis. Tetapi harga beli dan biaya perawatan yang tinggi, ketersediaan alat tidak merata, terutama di daerah, sehingga akses menjadi sulit. Banyak alat yang dimiliki masyarakat tidak standar dan tidak mendapat dukungan teknis. Layanan sewa hadir sebagai solusi yang terjangkau, cepat, fleksibel, pakai saat terus tanpa investasi besar. Analisis dasar dan peluang bisnis usaha. Yang pertama segmen. Yang pertama lansia, pasien rawat jalan, pasien penyakit kronis, bayi, dan anak keluarga dengan kebutuhan home care, rumah sakit. Pesaingnya yaitu pesaing langsung, usaha rental medical, toko alat kesehatan yang menyediakan jasa sewa agar untuk reseller per orang. Sedangkan pesaing yang tidak langsung yaitu seperti marketplace seperti Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Setelah itu rumah sakit atau klinik. Adapun strategi LS SWOT, yang pertama kekuatan modal yang relatif terjangkau dibanding bisnis kesehatan lainnya. Yang kedua, bisnis medis adalah aset yang paling umur dan penggunaan yang panjang. Kelemahannya yaitu membutuhkan standar kebersihan tinggi untuk sterilisasi, risiko kerusakan dan kehilangan alat. Sedangkan ancaman yang muncul yaitu munculnya penyediaan rental baru, alat-alat harga murah di marketplace dengan substitusi. Adapun deskripsi dan layanan keperawatan, bisnis penyewaan alat medis menyediakan layanan penyewaan peralatan kesehatan untuk home care, dilengkapi pengantaran, pemasangan, edukasi penggunaan perawatan dan sterilisasi alat, konsultasi pemilihan alat, serta paket layanan keperawatan terpadu. Seluruh layanan bertujuan meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan efektivitas perawatan pasien di rumah. Strategi pemasarannya yang pertama yaitu branding, mengedepankan layanan penyewaan alat medis cepat, aman, dan bersih. Yang kedua, media promosi. Media promosi yang digunakan di sini yaitu brosur, spanduk, Instagram, dan TikTok. Strategi digital marketing yaitu membuat website, membuat konten, menyediakan hasil review pelanggan. Dan yang keempat, kolaborasi dengan tenaga kesehatan, bermitra dengan fasilitas kesehatan, kolaborasi dengan komunitas, dan kerjasama dengan perusahaan home care. Adapun beberapa struktur organisasi dan rencana SDM. Yang pertama, owner, yaitu menetapkan visi dan misi tentang pengembangan bisnis. Yang kedua, manajer operasional, yaitu mengatur pemesanan, pengantaran, pemasangan alat dan penjemputan. Yang ketiga, staf administrasi, yaitu menyusun dan mengatur sewa dan melihat bukti pembayaran, mengikat seluruh pelanggan maupun laporan keuangan. Yang keempat, staf marketing, mengelola media sosial seperti Instagram dan membuat konten edukasi tentang alat medis. Dan yang terakhir yaitu technical service, melakukan pemeriksaan rutin, perawatan, dan kolaborasi alat medis. Rencana keuangan, yang pertama adalah sumber modal. Sumber modal ini terdiri dari tabungan pribadi, modal patungan keluarga atau partner, dan yang terakhir kredit usaha atau KUR. Yang kedua, rencana keuangan, biaya tetapnya sewa tempat berkisaran antara 100.500.000, yang kedua gaji 2 staf berkisaran 5 juta, internet atau listrik berkisaran 500, penyusun
medis berkisaran 1 juta, berarti total biaya kita yaitu 8.500.000. Sedangkan analisis DFP-nya, jadi 11 unit transfer sewa setiap bulan. Estimasi waktu DFP modal awal, jika modal awalnya 25 juta, laba per bulannya yaitu berkisaran antara 5 juta. Jadi 25 juta per 5 juta sama dengan 5 bulan. Jadi modal berkisaran kembali sekitar 5 bulan. Adapun resiko dan rencana mitigasi. Yang pertama, resiko bisnis. Kerusakan alat saat digunakan. Strategi antisipasinya yaitu melakukan quality control dan pengecekan setiap alat sebelum digunakan. Yang kedua, resiko operasional. Keterlambatan pengiriman alat. Strategi yaitu dengan mengantisipasi yaitu membuat SOP pengiriman pengembalian alat yang jelas sering disewa. Yang ketiga, risiko regulasi dan legalitas. Tidak memiliki izin resmi. Strategi antisipasinya yaitu dengan mengurus seluruh perizinan resmi sebelum operasional. Baik penutup dan dampak sosialnya. Bisnis penyewaan alat medis merupakan layanan strategis yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan akses alat kesehatan yang aman, terjangkau dan mudah didapatkan. Dampak sosial dari bisnis penyewaan alat medis sangat signifikan, terutama dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap alat kesehatan yang sebelumnya sulit dijangkau karena harga yang tinggi. Baiklah, cukup sekian dari hasil rencana bisnis saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.